Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan video pembelajaran IPS dengan Ibu Yani Nur Alawiyah. Nah, kita lanjutkan materi pembelajaran tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional, selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, berikutnya menjelaskan manfaat perdagangan internasional, berikutnya menjelaskan hambatan perdagangan internasional, berikutnya lagi menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, selanjutnya lagi menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, selanjutnya menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, berikutnya menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, berikutnya memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, berikutnya menjelaskan perdagangan bebas ASEAN, dan berikutnya menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Materi pembelajarannya yaitu ada 5. Yang pertama perdagangan internasional, yang kedua mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sub yang ketiga memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, sub yang keempat yaitu perkembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir yaitu sub kelima, kita akan membahas tentang pasar bebas. Minggu ini kita akan membahas sub pertama yaitu perdagangan internasional. Di sub pertama kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Jadi kalian semua harus tahu pengertian perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, bisa dilihat dari gambar di video. Ini adalah kegiatan menurunkan barang di pelabuhan dari negara lain. Jadi kita lanjutkan. Perdagangan antar negara, terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Dalam perdagangan internasional, banyak istilah-istilah yang sering kita dengar. Contoh, ada ekspor, ada impor, ada eksportir, ada importir. Itu sedikit akan menjelaskan istilah-istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Contohnya, Indonesia bisa mengirimkan atau menjual barangnya ke Amerika, Malaysia, Jepang, ke Brunei. Nah, itu yang namanya ekspor. Nah, eksportir sendiri itu adalah negara pelaku ekspor. Berarti Indonesia sendiri yang tadi melakukan pengiriman atau menjual barang ke negara lain. Kalau impor merupakan masuknya barang dari negara lain. Jadi orang luar negeri, contohnya Malaysia, bisa mengirimkan atau menjual ke negara kita. Jadi kebalikan ekspor dan impor. Importir adalah negara pelaku impor. Contoh tadi Malaysia mengirimkan atau menjual barang ke Indonesia. Nah, jadi importir itu sendiri bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Selanjutnya ada perdagangan internasional, pasti ada perdagangan dalam negeri. Kita lihat di sini ada perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Dalam perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan di perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara.
Pembeli dan penjual cenderung bertemu interaksi langsung. Kalau di perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Dalam perdagangan dalam negeri, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Perdagangan dalam negeri, biaya angkut lebih murah. Kalau di perdagangan internasional, biaya angkut lebih mahal. Selanjutnya, di perdagangan dalam negeri, kualitas barang bervariasi, sedangkan di perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Kita lanjut, perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan di perdagangan internasional, perorangan atau perundang-undangan berbeda atau hukum internasional yang digunakan. Anak-anak semua, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Maksudnya, keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara atau memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Faktor yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Maksudnya, suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Faktor yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Faktor yang kelima yaitu perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, maksudnya perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai berikut. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat yang kedua, setiap negara khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Manfaat yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Manfaat yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Manfaat yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Manfaat yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Manfaat yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Manfaat yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Manfaat yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi,
dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Hambatan perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama yaitu proteksi, kuota, tarif, dan politik. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Yang kedua, hambatan yang kedua yaitu kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Hambatan yang keempat yaitu tarif. Tarif merupakan kebijakan pajak atau barang impor dan ekspor bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Hambatan yang keempat yaitu politik dumping. Politik dumping merupakan kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Oke, nah baik anak-anak semua, sampai di sini materi kita tentang perdagangan internasional. Kita lanjutkan materi minggu depan yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.